ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Sekarang kita memasuki hari ketiga dari bulan suci Ramadan. Pada pembahasan kali ini, di pembahasan kitab Taqrir kali ini, kita akan membahas yaitu tentang fadilatus shaum, keutamaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yaitu yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan bahwasanya seandainya umatku tahu keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, niscaya umatku berharap dan ingin agar semua bulan yang ada dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan suci Ramadan. Mereka berharap, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar seluruh bulan yang ada, yaitu sebanyak 12 bulan itu, dijadikan menjadi bulan suci Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku mengetahui keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, niscaya mereka akan berharap semoga semua bulan tersebut agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan suci Ramadan semuanya. Itulah salah satu keistimewaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ajarkan kepada kita tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas keistimewaan bulan suci Ramadan yang ada di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Di sini mengatakan fadilatus shaumi, keistimewaan atau keutamaan bulan suci Ramadan. Fadilatus shaumi, keistimewaan dan keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Al-ayatu wal ahaditsu katsiratun fi dzalika. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang menerangkan yaitu terhadap keutamaan dan keistimewaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa minha qauluhu ta'ala, di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan adalah di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala fi suratil Haqqah, yang terdapat di dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-24. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nanti dikatakan pada hari kiamat, ketika orang-orang mukmin yang berada di dalam surga, maka dikatakan kepada mereka, kulu, makanlah oleh kalian, washrabu, dan minumlah oleh kalian, hani'an, yaitu dengan senikmat-nikmatnya. Minum dan makanlah kalian dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kelezatan, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, terhadap apa yang telah engkau kerjakan, yaitu fil ayyamil khaliyah, pada tahun-tahun yang telah lewat. Artinya adalah
kita akan diberikan nanti di dalam surga kepuasan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kita dulu di dunia pernah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wa qauluhu ta'ala, dan diantaranya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, was-shaimina was-shaimat, orang-orang lelaki dan para perempuan yang senantiasa berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, dan orang-orang laki-laki perempuan yang senantiasa memelihara kemaluan-kemaluan mereka, wadzakirinallaha katsira wadzakirat, dan orang-orang laki maupun perempuan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka yaitu maghfiratan, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar, pahala yang agung yang diberikan yaitu kepada orang-orang yang pertama berpuasa, yang kedua memelihara kemaluannya, dan yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat-ayat yang menerangkan yaitu keistimewaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Adapun di dalam hadis yaitu wa fil hadisil qudsi 'anillahi ta'ala, di dalam hadis qudsi yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin, setiap kebaikan yang kita kerjakan bi asyri amsalha, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin, sampai dengan 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali amalan ibadah puasa, fahuwali, maka puasa itu mereka hamba-hambaku mengerjakannya hanya untukku, wa ana ajzi bihi, maka akulah yang pantas, yang berhak memberikan ganjaran pahala terhadap mereka. Itulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya. Wa fil hadisi aidan, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkannya dari api neraka jahanam, yaitu sejauh 100 tahun perjalanan. Bayangkan, kita melaksanakan 1 hari puasa, maka Allah akan menjauhkan kita dari api neraka jahanam, yaitu selama atau sebanyak 100 tahun perjalanan. Bagaimana kalau kita melakukan ibadah puasa selama 30 hari selama 1 tahun, atau misalnya kita senantiasa melaksanakan ibadah puasa-puasa sunnah dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan kita dan mengharamkan kita dari api nerakanya. Wa fil hadisi aidan, dan di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatani, bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan yaitu 2 kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah idza aftara fariha, tatkala dia berbuka puasa maka dia berbahagia, senang gembira karena dia akan segera melaksanakan berbuka puasa. Yang kedua adalah wa idza laqiyallaha ta'ala fariha bisawmihi, tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, maka dia berbahagia dengan sebab puasa yang dia kerjakan, yaitu tatkala hidup di dunia. Wa fil hadisi kadzalik,
Dan di hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Somtus shaimi tasbihun." Diamnya orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa tasbihun, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai tasbih, kalimat tasbih yang ia ucapkan yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, diamnya saja dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tasbih. Itulah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang-orang yang berpuasa baik di bulan suci Ramadan maupun di hari-hari yang lainnya. Wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya orang yang sedang berpuasa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadatun, sebagai ibadah yang sedang ia kerjakan. Tidurnya orang yang sedang berpuasa dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auhu mustajabun, dan segala doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berpuasa pasti akan dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal-amal yang dikerjakan oleh orang yang berpuasa mudha'afun, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika mereka orang-orang yang berpuasa melaksanakan ibadah sunnah, maka ibadah sunnah tersebut dihitung oleh Allah seakan-akan mengerjakan ibadah yang wajib. Dan ketika dia melaksanakan satu ibadah wajib, maka pahalanya dilipat gandakan seakan-akan dia melaksanakan 70 kali ibadah wajib. Itulah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. As-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar, dan ibadah puasa juga merupakan junnah, merupakan penjaga, merupakan pelindung, wa hisnun hasin, dan merupakan benteng yang kokoh, yang tegak, yang akan menjaga kita minan nar, yaitu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa, yaitu di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya, baik itu puasa-puasa sunnah ataupun puasa yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ibadah puasa tersebut sebagai junnah, sebagai hisnun hasin, sebagai benteng yang kokoh yang akan menjaga dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Inilah sekelumit fadilatus shaum, keistimewaan dan keutamaan puasa yang dijelaskan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab ini dan mendengarkan penjelasan dari kitab ini, kita semakin semangat dan istiqamah menjalankan ibadah yaitu di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita dijauhi dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.